Terima kasih Tuhan buat pagi ini Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Shalom saudaraku dimanapun berada. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi yang indah ini, mari kita menghampiri Tuhan. Kita membaca firman Tuhan dari Matius 2 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-23. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang selalu kami puji dan muliakan dalam hidup dan kehidupan kami. Kepadamu pada pagi yang indah ini, kami anak-anakmu datang tunduk di hadapanmu mengucap syukur dan berterima kasih. Karena begitu besar pengorbananmu senantiasa kau limpahkan kepada kami. Pada pagi ini kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Semoga firman-Mu yang akan kami baca dan dengarkan dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, guna kami pakai untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Berkati firman-Mu di atas kami. Karena kami tahu orang yang membaca firman-Mu adalah orang yang diberkati Tuhan. Dimanapun kami berada, dimanapun tanah yang kami injak adalah tanah yang diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus, amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan yaitu dari Matius 2 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ayat ke-16, pembunuhan anak-anak di Betlehem. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Ayat 17, dengan demikian genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangis anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Kembali dari Mesir. Ayat 19, setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana karena dinasihati dalam mimpi. Pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Ayat 23, setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Sampai disinilah firman Tuhan pada pagi yang ini. Berbahagialah kita yang masih setia dan tetap merenungkan firman Tuhan. Terpujilah Kristus, haleluya, amin.